Bumi bertuah gayung bersambut, sari marwah salam disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Senang sekali saya Abdul Rani dapat hadir kembali di Gemahana Channel, sebuah channel pendidikan. Dan kali ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur buku non-fiksi. Setelah sebelumnya kita telah belajar ya tentang unsur-unsur buku fiksi. Yang belum nonton videonya, maka tonton dulu videonya agar nyambung untuk materi kali ini. Kalau sudah, yuk kita belajar tentang unsur-unsur buku non-fiksi. Kita mulai dari pengertian buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya. Nah, jenis buku non-fiksi ada non-fiksi pengetahuan, seperti buku-buku pengetahuan, lalu ada non-fiksi kepribadian, serta non-fiksi keterampilan, cara membuat sesuatu. Kemudian, ketiga jenis buku non-fiksi ini memiliki unsur yang sama. Ada apa saja? Ada prakata pengantar, ada daftar ada isi buku, ada glosarium, ada daftar pustaka, ada indeks. Nah, kita langsung lihat contohnya ya. Ini di buku pelajaran yang biasa kalian gunakan di sekolah. Ini covernya, sampulnya ya. Nah, bagian pertama ada prakata atau pengantar. Di sini berisi alasan penyusunan buku. Nah, contohnya buku teks mata pelajaran bahasa Indonesia ditulis dengan tujuan agar siswa memiliki kompetensi berbahasa Indonesia untuk berbagai keperluan sebagai kegiatan sosial dan seterusnya. Jadi ini prakata atau pengantar ini berisi alasan penyusunan buku. Kemudian berisi gambaran umum. Nah, ini hampir semua nih gambaran umum nih. Konsep utama pengembangan buku teks adalah berbasis genre. Kemudian setiap bab dalam buku ini dikembangkan dengan mengacu kepada konsep teoritis yang mendasari kurikulum 2013. Buku teks bahasa Indonesia terdiri atas buku guru dan buku siswa dan seterusnya. Ini berisi gambaran umum isi buku. Nah, sebenarnya ada beberapa kata pengantar juga isinya ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang membantu dalam proses pembuatan buku. Akan tapi kalau di sini tidak ada tercantum ya. Jadi tergantung dari setiap penulisan buku berbeda-beda. Nah, kemudian terkadang ada yang membedakan prakata dan pengantar. Jadi prakata dibuat oleh penulis buku langsung, sedangkan pengantar dibuat oleh orang lain, pakar, kritikus, pihak penerbit. Jadi dibedakan antara prakata dan pengantar. Ada juga yang menyamakan, ada juga yang hanya kata pengantar saja begitu. Jadi tergantung dari pihak yang menulis buku. Selanjutnya, ini bagian pertama ya. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu daftar isi. Apa itu daftar isi? Berisi halaman yang menjadi petunjuk pokok isi buku beserta nomor halaman. Ini adalah daftar isi. Ini judulnya apa misalnya? Menentukan unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita ada di halaman 3. Nanti tinggal cari halaman 3 untuk mencari materi unsur-unsur berita. Kita masuk ke bagian ketiga, isi buku. Nah, ini adalah informasi inti yang akan disampaikan penulis, ada di isi buku, gitu ya. Selanjutnya ada glosarium. Ini ada di bagian setelah isi buku, ada bagian-bagian akhir nih. Bagian-bagian akhir ada glosarium. Kalau kita lihat contohnya abstrak, pernyataan, pendahuluan, atau konsep dasar, argumentasi, alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Seperti kamus ya. Nah, glosarium itu apa sih? Berisi daftar kata atau istilah penting yang disusun alfabetis. Ya, ini seperti kamus kecil di belakang dari buku. Jadi ada beberapa istilah-istilah penting dibuatnya secara alfabetis, alfabet dari A, B, C begitu ini. A dulu, abstrak, argumentasi, acting. Lalu ada B, berita, C, ceramah, D, dedukasi, dan seterusnya. Jadi ini dibuat seperti kamus di bagian akhir dari sebuah buku, kemudian disusunnya secara alfabetis. Daftar kata atau istilah penting yang disusun alfabetis itu adalah glosarium. Kita masuk ke indeks. Apa itu indeks? Nah, indeks itu berisi daftar kata kunci serta halaman kata tersebut di dalam buku. Kalau di sini kamus abstrak, apa pengertian dari abstrak? Kalau indeks, dia hanya menyampaikan abstrak tuh di halaman berapa. Kata abstrak itu ada di halaman berapa? Ada di halaman 265 dan 262. Kalau argumentasi ada di halaman berapa? 265, 282. Kalau acting, kalau aktual. Jadi sama tadi ya. Kalau glosarium itu menyampaikan artinya, kalau indeks istilah penting ini disampaikan
di halaman berapa dia berada gitu. Tinggal kita lihat, oh berita di halaman 265 dan seterusnya. Itu indeks. Dan yang terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka itu berisi acuan atau referensi dalam menyusun buku. Daftar pustaka menampilkan nama pengarang, tahun pembuatan buku, judul buku, nama penerbit, kota terbit. Jadi dasarnya ini yang membedakan dari teks non yang fiksi ya. Kalau fiksi tidak ada dasar dalam membuat, hanya rekaan saja, hanya hayalan saja. Tapi kalau buku non fiksi jangan coba-coba, harus punya dasar. Apa acuan kamu membuat buku ini? Nah, inilah beberapa acuan-acuannya dalam membuat buku bahasa Indonesia tadi, gitu ya. Nah, daftar pustaka ini kalau satu penulis, ada beberapa cara menulis daftar pustaka. Kalau satu penulis bagaimana? Ya nulis hanya satu. Contohnya Ali Syahbana, Sultan Takdir, titik 1946, Puisi Lama, Jakarta. Titik 2, Dian Rakyat. Keterangannya ya, nama pengarangnya Sultan Takdir Ali Syahbana. Kok dibalik? Nah, begitu cara penulisannya. Nama akhir masukkan menjadi awal. Jadi, setiap nama akhir dijadikan awal, koma, diberi koma, baru nama kedua dan ketiganya. Jadi, nama akhirnya kan Ali Syahbana. Kamu letakkan di depan, kemudian diberi koma, lalu Sultan Tahdir. Begitu ya. Lalu titik, kemudian tahun terbit, lalu judul bukunya diberikan miring, dibuat miring. Lalu Jakarta ini kota terbitnya. Jadi perusahaan penerbitnya berada di kota Jakarta. Lalu perusahaan penerbitnya itu namanya Dian Rakyat. Dian Rakyat dan terakhir titik. Nah, itu kalau satu penulis. Kalau dua penulis, sama ya. Kalau dua penulis, misalnya penulis satu namanya Faizatin Nadia dan yang kedua Sugihastuti. Kalau yang pertama saja yang dibalik namanya. Namanya kan Fazatin Nadia, dibalik Nadianya di depan jadinya koma Fazatin. Dan kasih dan Sugihastuti. Kalau dia Sugihastuti Ningrum misalnya ya namanya. Nah, itu tidak dibalik lagi namanya. Jadi nama pertama saja yang dibalik. Selanjutnya sama seperti yang pertama tadi, tahun, lalu ini judulnya diberikan tanda miring. Kemudian ini titik duanya masih dalam judul ya, bukan titik dua untuk penerbit dan kota terbit ya. Nah, ini kota terbitnya Yogyakarta, penerbitnya Bentang Pustaka. Titik ya, harusnya terakhir titik. Lanjut, kalau yang tiga penulis bagaimana? Siti Zahra Yundiafi, Muhammad Jaruzi, Murdianto. Nah, sama seperti tadi, kalau tiga, maka yang nama terakhirnya diletakkan di depan, kemudian yang nama kedua dan ketiganya, ini mengikuti, kemudian koma, lalu penulis yang kedua tanpa dibalik namanya, koma lagi, dan nama orang yang ketiga juga tanpa dibalik ya, tanpa dibolak-balik lagi. Lalu tahun terbitnya 2002, lalu judulnya diberi miring, kota terbit dan penerbit. Nah, kalau yang lebih dari 3 penulis, kalau ada 4, 5, dan seterusnya. Kalau ada lebih dari 3 penulis, maka tulisannya adalah menggunakan DKK. Sama juga tetap dibalik, Safitri Alda, Safitri yang di depan, Alda, kemudian koma, DKK titik, dan kawan-kawan. Nah, begitu bedanya. Yang lainnya sama saja, 2008, kemudian nama judulnya dimiringkan, kota terbit, dan penerbitnya. Begitu. Kalau dia 3 masih tulis semuanya, tapi kalau lebih dari 3 sudah gunakan DKK saja. Nama pertama saja yang dicantumkan. Begitu. Kalau penyusunannya harus alfabetis ya, dari A sampai Z begitu. A dulu, kemudian habis A, N, habis N, S, kemudian Y. Kalau panjang, maka ini baris yang keduanya yang diberikan menjorok ya. Ya, sekitar 5 ketuk ya, menjorok begitu. Nah, ini disusun secara alfabetis. Begitu penulisan daftar pustaka. Nah, kita lihat contoh letak unsur bukunya ya. Kita coba lihat contohnya seperti apa. Ya, ini kita lihat contohnya ya. Ini dari sampul depan. Kemudian, ya ini masih halaman pengantar. Ini kata pengantarnya ya. Kata pengantar ini daftar isinya setelah kata pengantar. Ini daftar isi setelah kata pengantar. Masih daftar isi sampai 9 bab. Nah, ini langsung masuk ke isi. Ini isinya, panjang nih isinya. Bagian yang paling panjang dibanding dengan bagian-bagian yang lain isinya. Kita mau lihat ke glosarium. Nah, ini glosarium.
Ya, ini glosarium. Setelah bagian isi, ini glosarium. Seperti kamus, kamus singkat ya, istilah-istilah penting, kemudian artinya apa, istilah tersebut. Ini adalah glosarium. Selanjutnya kita indeks. Setelah glosarium ada indeks. Sama juga istilah penting, tidak diberikan arti, hanya diberikan halaman berapa sih istilah penting ini tertulis. Nah, kemudian daftar pustaka. Iya, demikian ya. Ya, itu daftar pustaka. Nah, sudah kita lihat tadi contoh bukunya, letak-letaknya di mana. Lalu kita simpulkan ya, buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya. Lalu non-fiksi pengetahuan, kepribadian, dan keterampilan ini ketiganya memiliki unsur yang sama. Apa saja? Yaitu ada prakata atau pengantar, ada daftar isi buku, glosarium, daftar pustaka, dan indeks. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk menguji pemahaman kalian, ada kuis yang telah saya siapkan di bagian deskripsi. Silakan klik linknya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih yang telah menonton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri buah lakum di balik pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.